أنعم بنعمة الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan beserta teman-teman sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Beberapa abad silam dalam tataran sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dari sifat kemuliaan ada banyak wanita yang dilecehkan. Bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan, banyak jatuh korban karena kebiadaban lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat Air Asia yang masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tataran sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Seorang manusia spesial yang mengemban si penting dari Yang Maha Rahman. Orang yang mengubah peradaban kelam menjadi peradaban yang penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban Menjadi manusia yang penuh kesantunan. dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad SAW telah melakukan inovasi proses perubahan sosial karena dengan kemuliaan perilakunya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang, tidak terbatas zaman. Oleh karenanya hadirin, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Nabi melalui syarah Al-Quran kami yang berjudul Mengenali akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendah hati. Oleh karenanya hadirin, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengenai penjelasan ayat ini bahwa ibadur rahman yang dimaksudkan adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan rendah diri. Kemudian apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia Tanpa membedakan strata, apalagi harta. Tanpa membedakan tahta, apalagi kasta. Tanpa membedakan bangsa, apalagi bahasa. biar orang Banjar, orang Jawa, biar dikek ulah Dayak, engkau orang Madura di hadapan Allah kita sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam merevolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kerendahan hati yang dilakukan Nabi dapat memberikan dampak positif, kognitif, dan secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan perintah untuk bersikap rendah hati dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Umar radhiyallahu anhu. Wa inna Allah awha ilayya an tawaza'u hatta yafara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua, dan seseorang tidak akan rasa bangga atas orang lain, dan seseorang tidak akan melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Hadirin yang setia, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keakuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah SAW. Ibrahim bin Ash'ar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil ataupun dari orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Oleh karenanya hadirin, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 216. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
beriman. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita seharusnya merendahkan diri kepada orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau sehingga dapat melakukan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khusus kepada orang yang beriman. Dari uraian demi uraian yang dapat diambil kesimpulan, dengan adanya penerapan kepribadian akhlak Nabi Muhammad SAW akan melahirkan kesadaran dalam kehidupan sehingga kita bisa jadikan bagian dari orang yang penuh iman yang selalu merendahkan hati dan menebarkan kebaikan tanpa memandang perbedaan sehingga nanti dapat memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat mendatang. Sebagai penutup syarahan, izinkan kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa risalah kebenaran sebagai bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran dengan harapan bisa dapat syafaat di hari pembalasan. Wahai Nabi, pujaan hati seluruh negeri, salam rindu kami untukmu Nabi, salawat salam kami haturkan kehadiranmu. Terima kasih atas semua pengorbanan dan perjuangan. Jadikan kami pengikut setiamu, berikan kami syafaatmu. Wahai Nabi, pujaan hati setiap insan, salam rindu kami untukmu Nabi, salawat salam kami haturkan kehadiranmu. Kami bangga dengan ketulusanmu, memohon ampun untuk kami. Kami sedih karena tidak tahu membalas budi. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah. An pisang mengulang-ulang, An rusang berputar-putar, Menyanturi sayang Tuhan. Ngebahas rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil, utusan Dayak Madinah Dunia Darun Najah Desa Punjul dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sikap rendah hati.
Pensyarah atas nama Syafinatul Lidi. Tilawah atas nama Az-Zahra Alifah. Sari tilawah atas nama Laila Tadkiyah. Selanjutnya kepada peserta